Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat channel Amalan Hamba yang dimuliakan oleh Allah, jin dan setan merupakan makhluk ciptaan Allah yang juga mempunyai kelebihan dan kekurangan. Mereka juga sama dengan makhluk-makhluk ciptaan Allah yang lainnya. Seperti yang telah kita ketahui, bahwasanya jin dan setan mempunyai kemampuan yang tidak dimiliki oleh manusia. Mereka digambarkan memiliki kekuatan yang sangat besar untuk menumbangkan iman manusia. Meskipun setan terlihat kuat, tetapi kita sebagai seorang muslim diajarkan untuk tidak takut kepada mereka. Sebab sesungguhnya jin dan setan serta tipu dayanya itu bersifat lemah. Hal ini telah disebutkan di dalam hadis-hadis yang telah diriwayatkan Nabi Muhammad SAW dan tertulis juga di dalam ayat-ayat suci Al-Quran. Berikut ini adalah 6 kelemahan jin dan setan yang telah disebutkan di dalam Al-Quran dan berbagai macam hadis. Yang pertama adalah jin dan setan lemah terhadap orang-orang yang soleh. Kelemahan jin dan setan yakni takut kepada orang-orang yang soleh. Hal ini juga tertulis di dalam suatu ayat Al-Quran yang berbunyi, Iblis berkata, Tuhanku, oleh karena engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, aku pasti akan jadikan kejahatan terasa indah bagi mereka di bumi. Aku akan menyesatkan mereka semua, kecuali hamba-hambamu yang terpilih di antara mereka. Quran Surat Al-Hijr ayat ke-39-40. Para ahli tafsir mengatakan bahwasannya ayat tersebut menerangkan jin itu dapat menguasai manusia karena dosa-dosa yang telah ia lakukan. Namun ketika manusia tersebut melakukan hal-hal yang baik dan beramal soleh, maka jin dan setan tersebut akan takut dengan sendirinya dan meninggalkan manusia tersebut. Kemudian kelemahan jin dan setan yang kedua adalah jin dan setan lemah terhadap ketangguhan iman Umar bin Khattab. Dalam sebuah riwayat hadis dijelaskan bahwa jika setan dan jin berjalan dan harus berpapasan dengan Umar bin Khattab, maka setan dan jin tersebut memilih untuk memilih jalan yang lain. Jin dan setan tidak berani jika harus berpapasan dengan Umar bin Khattab. Hal ini disebabkan karena Umar bin Khattab benar-benar memegang teguh ajaran agamanya. Selain Umar, setan juga takut kepada orang-orang yang menjaga keimanannya. Kemudian kelemahan jin dan setan yang ketiga adalah yakni mereka tidak dapat menyerupai Rasulullah SAW. Hal ini telah tertulis dalam sebuah hadis yang berbunyi, barang siapa yang bermimpi melihatku, maka dia telah melihatku, karena setan tidak dapat menyerupaiku. Hadis riwayat Muslim. Kemudian kelemahan jin dan setan yang keempat adalah jin dan setan tidak bisa melewati batas langit. Makhluk yang bernama jin dan setan tersebut memang bisa bergerak dengan cepat dan terbang layaknya malaikat. Namun setan dan jin ini tetap memiliki kelemahan, yaitu tidak akan bisa menembus batas langit tertentu yang bisa dilewati oleh malaikat. Jika setan dan jin ini memaksa untuk melewati batas yang telah ditentukan, maka mereka akan hancur dan mati. Oleh karena itu, mereka tidak dapat mencuri informasi dari langit, sehingga apa yang dibisikkan ke tukang peramal atau dukun adalah sebuah kebohongan belaka. Kemudian kelemahan setan dan jin yang kelima adalah setan dan juga jin tidak bisa membuka pintu yang ditutup dengan menyebut nama Allah. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, tutuplah pintu-pintu dan sebutlah nama Allah ketika menutupnya, karena setan tidak akan membuka pintu yang ditutup dengan menyebut nama Allah. Tutuplah tempat air minum dan bejana-bejana kalian sambil menyebut nama Allah, meskipun kalian hanya menyimpan sesuatu di dalamnya. Dan ketika hendak tidur, matikanlah lampu-lampu kalian. Hadis riwayat Muslim. Kemudian kelemahan jin dan setan yang keenam adalah jin dan setan tunduk kepada Nabi Sulaiman. Di antara mukjizat Nabi Sulaiman adalah dapat menundukkan jin dan juga setan, sehingga semuanya dapat bekerja atas perintahnya. Hal ini sebagaimana yang telah disebutkan di dalam Al-Quran yang berbunyi, kemudian kami tundukkan kepadanya angin yang berhembus dengan baik, yang menuruti perintahnya kemana saja yang dikehendakinya, dan kami tundukkan pula kepadanya setan-setan, semuanya ahli bangunan dan penyelam, dan setan yang lain yang terikat dalam belenggu. Quran Surat As-Sod ayat ke-36-38. Mukjizat ini diberikan oleh Allah kepada Nabi Sulaiman atas pengabulan doanya yang mengatakan, dan berikanlah kepadaku
kerajaan yang tidak diberikan kepada orang setelah aku. Quran Surat As-Sod ayat ke-35. Para sahabat channel Amalan Hamba yang dimuliakan oleh Allah, demikianlah 6 hal kelemahan jin dan juga setan yang telah disebutkan di dalam Al-Quran maupun hadis yang lainnya. Semoga informasi tersebut dapat menambah pengetahuan dan wawasan Anda. Sampai jumpa di lain kesempatan, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.